Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan saya banggakan, Pak SBY, Pak AHY dan Ibu, Pak Edi Baskoro dan Ibu. Saya juga lihat di sini para menteri di kabinet Merah Putih, ya, juga excellencies, para senior saya di kabinet Indonesia Bersatu. Saya mulai dengan berita buruk buat saya sebetulnya, menjadi panelis di dalam satu panel setelah Pak Hairul Tanjung dan Ibu Mari LK Pangestu itu adalah sebetulnya nasib yang buruk. Karena sulit sekali buat saya untuk terlihat agak cerdas. Ya, jangankan cerdas, untuk agak cerdas saja sulit. Ya, apalagi setelah Pak Raden tadi sudah memberikan basically itu sebetulnya adalah keywords-nya dari apa yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi saya putuskan untuk paling tidak saya punya kontribusi sedikit, ya. Maka saya akan berbicara untuk lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Pak Hairul dan Ibu Mary. Jadi mungkin saya akan mulai dengan begini. Tadi Bu Mary dan Pak Hairul sudah berbicara mengenai policy dari Trump, ya, mengenai tarif reciprocal. Pertanyaannya, apakah reciprocal tarif yang dilakukan Trump ini itu akan menyelesaikan persoalan? Karena jika tidak, maka kita harus mengantisipasi bahwa problem ini mungkin akan berlangsung lebih panjang. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ya, defisit perdagangan itu kan terjadi karena permintaan domestiknya itu lebih besar daripada produksi yang kita bisa lakukan, kan? Sesederhana itu sebetulnya. Karena permintaan domestiknya lebih besar dari produksi, maka opsinya buat kita itu hanya dua. Menurunkan permintaan domestik atau meningkatkan produksi. Kalau kita memilih meningkatkan produksi, artinya kita harus punya kapasitas untuk menghasilkan produksi dalam investasi. Investasi ini harus dibiayai oleh tabungan. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa melakukan investasi. Nah, sekarang kita lihat di dalam konteks Amerika. Yang terjadi di Amerika, tabungannya itu lebih kecil daripada kebutuhan investasi. Makanya mereka running yang disebut sebagai budget deficit. Ya. Kalau kemudian pemerintahan Trump memutuskan untuk menurunkan tarif pajak, maka yang terjadi adalah tabungan nasionalnya makin kecil lagi. Kalau tabungan nasionalnya makin kecil lagi, maka implikasinya adalah neraca perdagangannya akan semakin defisit. Kemudian diadres oleh pemerintahan Presiden Trump dengan menaikkan tarif supaya trade defisitnya ini hilang. Implikasi dari menaikkan tarif itu adalah bahwa harga-harga barang di Amerika itu akan mengalami peningkatan. Tadi Ibu Mari mengatakan salah satu member dari The Fed di New York memprediksi bahwa inflasinya bisa naik ke 4%. Bapak dan Ibu bayangkan, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau Amerika menerapkan tarif 104% terhadap produk Cina, maka dalam waktu 3 bulan tidak akan ada lagi produk Cina di Amerika. Karena transportation cost-nya lebih mahal daripada profit margin yang mereka lakukan. Maka kekhawatiran saya, mudah-mudahan saya salah, dalam 3 bulan stok akan habis dan akan terjadi situasi seperti COVID di Amerika ketika stok mereka itu tidak terjadi. Maka resistensi akan muncul, kita juga harus lihat dinamika politik. Kalau inflationary ini terjadi, pertanyaannya adalah apa respons dari The Fed? Apakah mereka akan bisa menurunkan bunga? Dugaan saya tidak. Kalau Amerika tidak bisa menurunkan bunga, maka ada kemungkinan bahwa nilai tukar dolar itu akan mengalami penguatan. Ini akan punya pengaruh pada berbagai negara. Jadi responsnya kalau lihat dari sana itu adalah sebuah kebijakan yang tidak akan menyelesaikan masalah trade balance itu sendiri. It's a full circle. Pertanyaannya adalah kenapa ini dilakukan? Kalau ini sebetulnya tidak menyelesaikan. Ini yang tadi Ibu Mari menyebutnya sebagai weaponized trade. Jadi kita tidak bisa melihat ini di dalam perspektif makro yang tadi saya sampaikan. Kita harus lihat ini di dalam konsep ini karena ada Prof. Hermanto di sini yang disebut sebagai Bayesian game. Ini adalah game teori sebetulnya. Objektifnya itu bukan menyelesaikan trade balance, tapi memaksa semua negara untuk datang dan negosiasi dengan saya. Karena dengan itu, maka mereka, Amerika Serikat bisa melakukan deal.
Dan itu sampai sejauh ini saya kira Amerika Serikat berhasil, kecuali dengan Cina. Karena kalau kita lihat di dalam Bayesian Game, itu Trump bisa menggunakan posisi sebagai hawkish, dia akan pasti, atau dia willing to negotiate. Di dalam posisi Cina, kalau dia melihat bahwa Trump agak ragu-ragu, dia akan negotiate. Tetapi kalau dia melihat bahwa Trump itu sangat firm dengan kebijakannya, maka yang dilakukan adalah dia retaliasi. Kalau retaliasi ini berbahaya. Kenapa? Karena efeknya tadi Bu Mari mengatakan bahwa akan ada slowdown dari global growth. Ya, Great Depression tahun 1930 itu terjadi karena retaliasi dari sebuah negara. Ya, beggar the neighbor yang kita sebut. Akibatnya global trade-nya jatuh, ekspor turun, karena ekspor turun investasi turun GDP turun, consumption turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu. Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting. Nah sekarang saya mau masuk tadi Pak Hairul dan Ibu Mari bicara mengenai dampaknya pada ekonomi Indonesia. Tadi Pak CT sudah mengatakan bahwa share dari ekspor terhadap GDP kita itu kecil. Kita itu 22% sekarang ekspor terhadap GDP. Bandingkan dengan Singapura, Ambassador Kwok, itu your country the export ratio export to GDP is probably about 180%. Yeah. So I can imagine, so the impact to the Singaporean economy will be very significant compared to us. Karena 180%. Vietnam itu sekitar 78, kita 22. Ekspor kita ke Amerika itu 10. Jadi kalau terhadap GDP itu berarti 10% dari 22%, berarti 2,2%. Jadi even in the worst case scenario, kalau itu gone, itu efeknya 2,2% dari GDP. Jadi kalau tadi Ibu Mari mengatakan ada estimate yang mengatakan 0,5 untuk first round. Kalau kemudian Cina kena 1% growth Cina slow down akan turun 0,3. Mungkin growth kita ada pada kisaran masih sekitar 4,3 sampai dengan 4,5% even di dalam worst case scenario. Tentunya saya harus mengatakan Pak SBY, prediksi ekonomi itu jarang benar Pak. Kalau ekonom datang dengan number, it just want to show that they have a sense of humor because you will be wrong anyway. Ya, tetapi yang penting adalah direction. Itu kalau kita bicara dari segi trade channel-nya. Tetapi implikasi yang saya ingin sampaikan adalah walaupun 2,2% itu adalah punya dampak kepada sektor industri, terutama manufacturing. Apakah itu TPT, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, tadi Bu Mari mengatakan udang, kemudian juga produk electrical machinery, dan ini akan punya impact kepada kita. Nah, nanti saya akan bicara sedikit lebih dalam mengenai ini. Pertanyaannya adalah apa yang kita bisa lakukan untuk mengadres isu di sektoral ini. Satu, kemudian yang kedua adalah apa yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan at least dampaknya itu tidak terlalu signifikan terhadap growth kita. Channel kedua yang akan terjadi adalah financial channel. Dari sini sebetulnya pikiran saya tadinya adalah saya menganggap bahwa US dollar itu adalah safe haven sekarang. Jadi kalau terjadi apa-apa orang akan lari kepada US dollar. Tapi Pak Raden ada fenomena yang menarik di dalam beberapa hari belakangan. Ketika investor dari Jepang itu memutuskan menjual bond mereka di dalam jumlah yang sangat signifikan. Yang terjadi adalah ya ini yang disebut efek dari carry trade. Karena mereka sebetulnya awalnya itu dari yen dia taruh di dalam US dollar, ketika dia melihat situasi di Amerika tidak pasti dia lepas bondnya. Maka Bapak dan Ibu melihat pelemahan dolar yang cukup signifikan di dalam beberapa waktu terakhir. Ini sebetulnya agak di luar prediksi saya. Dan kita bisa lihat efeknya pada bond, pada stock market yang jatuh. Tapi saya ingin sampaikan di sini, efek dari bond market di Indonesia itu juga mungkin limited. Kenapa? Karena share dari foreign ownership di our government bond itu hanya 14%. Jadi kalau seluruh foreignnya pergi, itu efeknya juga akan limited, tidak seperti yang kita alami di tahun misalnya 2008 Pak. Jadi pada waktu Pak SBY memimpin kita menghadapi global financial crisis, saya mesti mengatakan bahwa situasi saat itu sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi. Dan saat itu Indonesia masih bisa tumbuh di 4,6%. Saya mau masuk ke yang berikut, apa yang bisa dilakukan di dalam konteks ini. Satu, untuk ekspor. Jika Amerika menerapkan katakanlah 32%, ini saya bodoh-bodohan aja. Kalau misalnya harga ekspor kita 100 dengan 32%, berarti kan harga barang ekspor kita akan jadi 132.
Kalau kemudian kita ingin bahwa barang ekspor kita itu kompetitif, yang kita harus lakukan kan menurunkan harganya supaya permintaannya tetap ada. Apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya dua hal terjadi di sini. Yang pertama adalah, ini sebetulnya bukan rencana kita. Apresiasi dari dolar yang tadi saya sampaikan, itu sedikit banyak membantu ekspor kita. Karena dengan dolar yang appreciate, ekspor kita menjadi lebih murah. Katakanlah depresiasinya atau apresiasinya sekitar 5%. Kalau 32% diimpos Amerika, maka impact tarifnya sebetulnya tinggal 27. Ya. Yang kedua adalah tadi Bu Mari mengatakan deregulasi. Isu paling besar di dalam bisnis ini, Pak CT ada di sini, sebetulnya bisnis itu nggak minta bantuan apa-apa. Yang paling penting dia tidak diganggu aja. Ya, saya even waktu saya di pemerintahan Pak SBY saya sampaikan that one of the reasons of why many Indonesian become religious is because they have to deal with the government. Karena uncertainty-nya begitu tinggi. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting. Jika kita bisa melakukan deregulasi dengan memotong ekonomi biaya tinggi, maka itu penurunan dampak dari cost production akan jadi sangat signifikan. Dan ini Bu Mari adalah dosen saya di Fakultas Ekonomi ketika saya mengambil kuliah dulu. Itu kita case study-nya adalah mengenai deregulasi mengapa ekspor non migas itu bisa tumbuh 20-26% di tahun pertengahan 80. Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang. Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high cost ekonomi. Jadi tadi betul seperti Pak SBY sampaikan, gunakan krisis ini untuk reform. Ya, don't waste the crisis. Bad times make good policy. Dan berita baiknya adalah Bapak Presiden di hari Selasa kalau nggak salah Pak Raden ya, minggu lalu ya, sudah menyampaikan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan untuk melakukan deregulasi ekonomi. Dimulai dengan kuota, dengan TKDN, dengan berbagai langkah yang saya kira akan sangat menolong. Itu dari segi ekspor. Saya sekarang masuk kepada domestik ekonomi. Ini kembali lagi kepada strategi yang dulu Pak SBY sampaikan, keep buying strategi ya Pak ya. Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya. Tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend, maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi. Mempekerjakan tenaga kerja. Jadi di dalam hal ini, fiscal policy menjadi sangat penting untuk melakukan spending. Persoalannya Pak Raden, fiscal space kita itu sangat terbatas. Jadi di dalam konteks ini prioritas menjadi sangat penting. Sektor mana yang kira-kira harus diberikan? Menurut saya berikan prioritas pada sektor yang multiplier-nya tinggi. Yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya pariwisata. Karena itu backward dengan forward linkage-nya itu sangat besar. Atau beberapa sektor lain. Yang kedua adalah tadi Bu Mari dan Pak CT sudah menyampaikan, ada sektor yang terdampak. Jadi di dalam konteks ini perlindungan sosial menjadi sangat penting. Apakah itu BLT, apakah itu PKH, apakah itu percepatan program MBG, yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat. Dan isu ini sebetulnya tadi Bu Mari sudah mengatakan bahwa isu dari penurunan daya beli di kelas menengah itu sudah terjadi sebelum kasus Trump. Karena apa? Pak SBY dalam periode 2019 sampai 2023 kebanyakan lapangan kerja yang tercipta itu adalah pekerja sektor informal yang upahnya rendah. Sehingga kita harus memastikan bahwa sektor formalnya bisa tumbuh. Yang berikutnya adalah ini tadi Pak AHY menyampaikan diversifikasi. Ya, karena Amerika adalah 10%, percepat EU SEPA misalnya. Perjanjiannya untuk memastikan bahwa kita punya pasar yang lain. Kemudian yang saya kira juga penting adalah tadi Bu Mari menyampaikan mengenai kerjasama dengan ASEAN. Satu hal yang agak saya khawatir Bu Mari, dalam situasi krisis itu ada kecenderungan tiap negara untuk melakukan yang di dalam game teori namanya prisoner's dilemma.
Kita tahu yang terbaik adalah seluruh negara ASEAN bekerja sama-sama, tetapi di dalam konteks ini bukan tidak mungkin bahwa setiap negara akan mementingkan dirinya sendiri. Keputusan Vietnam membuat zero tarif misalnya ya, itu akan memaksa semua negara untuk at least negotiate pada level yang sama. Kalau tidak, maka relokasinya tidak akan terjadi ke negara tersebut. Jadi konsolidasi di dalam ASEAN menjadi sangat penting. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, nanti detailnya kita bisa lanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.